Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat semua zodiak sign. Di sini kita akan melihat dari Aries. Oke. Kita akan langsung saja melihat bagaimanakah perasaan orang yang ada di dalam pikirannya kalian saat ini. Oke, kita akan awali pakai kartu ini. Perasaannya dia terhadap Aries saat ini. Perasaan dia terhadap Aries. Oke, dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, Aries, thank you. I'm so attracted to you. Jadi dia masih tertarik sama Aries. I left when I saw you with someone. Dia bilang di sini dia meninggalkan Aries di saat dia tahu bahwa kalian memiliki orang lain. Di saat dia melihat kalian bersama orang lain. Thank you. I wish I could take back my words. Dia juga bilang, seandainya saja saya bisa mengambil kembali kata-kata saya itu, mungkin dia pernah berkata yang salah. Dia ingin melakukan hal itu. Oke, jadi dia merasa bersalah dengan apa yang pernah dia ungkapkan kepada Aries. Oke, kita dalami kembali perasaannya dia terhadap Aries saat ini. Perasaan dia terhadap Aries. Okay. Thank you. Reconciliation, making amends, past resentment. Jadi di sini untuk saat ini sepertinya dia ada keinginan untuk rekonsiliasi, making amends. Jadi dia ingin merubah, dia ingin membuat suatu perubahan dan melepaskan apa yang pernah terjadi di antara kalian. Seandainya Aries yang menyakiti dia, dia ingin memaafkan Aries. Seandainya dia menyakiti Aries, dia ingin Aries untuk memaafkan dia. Oke. Thank you. Independence dan juga judgment di sini, clear boundaries, direct communication. Untuk saat ini dia perlu direct communication. Jadi maksudnya dia ingin komunikasi yang direct, komunikasi secara langsung, jangan berbelit-belit. Misalnya Aries salah, bilang oke, saya melakukan kesalahan ini dan saya minta maaf, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya. Seperti itu, jangan bilang, oh ya itu karena teman saya kemarin yang ngajak saya ini, oh karena ini, itu hanya akan buang-buang waktu. Lebih baik meditasi daripada buang-buang waktu untuk mencari alasan A dan B seperti itu. Oke. Jadi apakah Aries yang perlu melakukan direct communication ataukah orang ini? Let's start. Thank you. Inner conflict avoidance and tension release. Jadi Aries, kalian disuruh di sini, saya merasa pasangannya kalian dia ingin menyelesaikan masalah ini dan melepaskan tension yang ada atau rasa kemarahan yang ada di antara kalian. Dia ingin menyelesaikan hal itu. Okay. What else? Thank you. Creative opportunities, intuitive messages, curiosity, and possibility. Jadi di sini saya merasa pasangan kalian dia masih melihat suatu kesempatan atau dia masih merasa masih bisa untuk bersatu dengan Aries. Kesempatan untuk bersatu dengan Aries itu masih ada, itu yang dia rasakan. Dan juga di sini mungkin Aries pasangannya kalian karena adanya intuitive message di sini, mungkin dia mengirimkan pesan lewat alam mimpinya kalian ataukah lewat intuisinya kalian. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Aries merasa, oh kenapa saya tiba-tiba kangen sama dia, mungkin di saat itu energinya dia berkomunikasi dengan Aries. Oke.
Itu yang dia rasakan saat ini. Let's clarify Queen of Swords. Thank you. Dan saat ini indecision, confusion. Jadi orang ini dia belum berani mengambil kesimpulan itu karena dia masih confused, dia masih bingung. Information overload and stalemate. Jadi information overload artinya terlalu banyak informasi yang dia dapatkan dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itulah dia perlu memproses informasi ini terlebih dahulu. Wisdom, trials, sacrifice, intuition. Maka dari itulah Aries dengarkan intuisi kalian. Jadi untuk saat ini saya merasa pasangannya kalian ingin mendalami tentang situasi ini dan juga dia ingin memperbaiki pengetahuannya dia tentang kalian ataukah tentang dirinya dia sendiri karena dia mungkin sudah sering diberikan masalah yang sama. Itu yang dia rasakan. Let's clarify the Hangman. Thank you. Divine love, blissful, relationship, harmony, and alignment. Jadi divine love di sini artinya Aries berhubungan dengan seseorang di mana secara spiritual kalian memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Itu yang dia rasakan. Mungkin dia merasa Aries seperti soulmate-nya dia ataukah twin flame-nya dia. Dia sepertinya kangen dengan keharmonisan ini. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Kalau saat ini dia sibuk, mungkin Aries, kalau kalian tahu orang ini sibuk, dia diberikan kesempatan oleh ilahi di sini. Ada suatu kesempatan tentang kreativitasnya dia, atau ilahi mungkin mengetuk hatinya dia untuk fokus dengan kreativitasnya dia. Jadi dengan pekerjaannya dia, atau apapun yang dia suka lakukan di sini. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya di dalam hubungan ini? Four of Wands. Mungkin dia akan menguatkan pondasinya dia. Jadi secara finansial, secara mentali, secara fisikal di sini. Let's start by Four of Wands. Thank you. Five of Cups. Jadi orang ini dia perlu memaafkan kalian ataukah memaafkan dirinya dia sendiri. Jadi pondasinya dia ini mungkin secara mentali, mungkin dia orangnya cepat tergoda ataukah dia orangnya sangat lemah seperti itu. Dia ingin menguatkan pondasinya dia saat ini, menguatkan dirinya dia. Memaafkan dirinya dia, memaafkan orang yang sudah menyakiti hatinya dia. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya merasa tidak akan ada perubahan karena dia Nine of Pentacles, dia ingin fokus. Lihat orang ini, dia belajar baca buku, dia ingin mendalami tentang sesuatu di sini. Sepertinya dia akan fokus dengan dirinya dia sendiri. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai Taurus, untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perasaan orang yang ada di dalam pikirannya Taurus saat ini. Bagaimanakah perasaan dia terhadap Taurus saat ini? Perasaan dia terhadap Taurus. Thank you. I'm afraid to contact you. Jadi dia bilang bahwa dia takut untuk menghubungi Taurus. Thank you. I know I messed up everything. Karena, sorry guys.
Jadi dia takut menghubungi kalian karena dia tahu bahwa dialah yang merusak hubungan ini, seperti itu. Maka dari itulah dia takut. Siapa yang tidak takut kalau misalnya saya yang merusak hubungan ini, saya takut untuk menghubungi pasangan saya, nanti dia seperti itu. Kenapa kamu sudah menyakiti perasaannya saya? I don't know. What? Whatever. Okay. I wonder if you are happy without me. Dan saat ini dia ingin tahu apakah Taurus bahagia tanpa dia. Oh, kasihan anak ini. Sorry ya, saya sering sekali bilang seperti itu, kasihan anak ini. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Perasaan dia saat ini. Thank you. Change of position, renewal, and outcomes. Oke. Di sini sepertinya seandainya Taurus dulu kalian yang sangat mencintai dia atau sangat kalian yang sering memberikan perhatian ke dia, sekarang dia yang ingin memberikan perhatian itu kepada Taurus, seperti itu. Change position. Jadi posisinya kalian ditukar. Renewal, jadi mungkin akan ada persatuan kembali atau akan ada rekonsiliasi kembali. Oke. Recovery from financial loss, spiritual poverty. Oke. Poverty artinya kemiskinan secara spiritual. Jadi orang ini dia masih miskin secara spiritual. Bukan maksud saya miskin-miskin, maksud saya dia kurang dekat dengan ilahi atau alam semesta. Oke, dan dia masih dalam proses perbaikan di dalam finansialnya dia. Mungkin dia suka judi di sini. Itu yang saya rasakan. Jadi dia mungkin seperti kehilangan banyak uang. Oke, let's clarify judgment. Thank you. Personal celebration, inner harmony, conflict with others, and transition. Jadi di sini change position, saya merasa hal ini untuk membantu dia seperti merasakan, bukan seperti balas dendam di sini. Maksud dari ilahi, kenapa ilahi menukar posisinya kalian untuk membantu dia meningkatkan energinya dia, seperti itu. Oke. Oh my gosh, ada personal celebration and personal transition. Jadi seperti tadi saya merasa personal transition di sini artinya perubahan secara personal, tapi dia meresist atau dia seperti melawan perubahan ini. Oke. Jadi kalau misalnya hatinya dia diketok, oke, kamu harus berhenti berjudi karena kamu sudah kehilangan banyak uang. Itu contoh. Dia bilang, oh saya tidak mau, saya tidak bisa berhenti seperti itu. Seperti dia belum menggunakan seluruh powernya dia atau kekuatannya dia untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruknya itu. Dimana dia mungkin suka hura-hura, menghambur-hamburkan uangnya dia dan sebagainya. Dia resistant to change, artinya orangnya ini menolak perubahan ini. Oke, mungkin karena pergaulan teman-temannya dia mungkin seperti ini. Jadi dia tetap melakukan hal yang buang-buang uang ini seperti itu. New ideas, curiosity, thirst for knowledge, new way of communicating. Jadi sebenarnya orang ini dia sangat curious atau dia ingin tahu tentang situasi ini dan juga dia ingin belajar tentang sesuatu di sini.
Saya juga merasa mungkin caranya dia berkomunikasi yang perlu dia pelajari. Mungkin caranya dia berkomunikasi tidak begitu profesional atau tidak begitu profesional, tidak begitu masih seperti anak kecil. Mungkin caranya dia berkomunikasi, jadi itu yang perlu dia rubah. Tapi mungkin karena rasa egonya dia yang tinggi yang membuat dia belum bisa merubah dirinya dia. Okay? Let's clarify Five of Pentacles in reverse. Evil, fatality, weakness, pettiness, and blindness. Jadi dia sudah dibutakan oleh hantu. Dibutakan oleh hantu. Maksudnya dia belum bisa melihat dengan jelas karena dia sangat weakness di sini, maksudnya kelemahan. Jadi karena energinya dia yang lemah lah yang membuat dia buta dan belum bisa melihat apa yang benar, apa yang salah, seperti itu. Dia masih dalam proses perbaikan diri. Oke. Thank you. Oke, dan di sini revisiting the past, childhood memories, innocent and joy. Jadi dia ingin minta maaf dengan hal itu. Dia ingin minta maaf karena dia belum bisa berubah. Dia ingin menjadi orang yang innocent lagi, dia ingin menjadi orang yang lebih baik, seperti orang yang waktu dia masih kecil dulu, bagaimana dia sangat jujur, sangat terbuka, seperti itu. Dia ingin menjadi orang yang seperti itu, tapi dia belum bisa karena energinya dia masih lemah. Dia perlu melepaskan diri dari pergaulan yang dia miliki saat ini, kalau itu yang dia inginkan. Oke. Misalnya dia bergabung atau berteman dengan orang yang suka judi, suka hambur-hamburkan uang. Kalau dia mau memperbaiki situasi ini, dia perlu merubah dirinya dia dan berkomunikasi yang lebih jujur terhadap kalian. Dan menggunakan energi yang sangat pure, energi yang sangat murni di saat berhubungan balik dengan Taurus, seperti itu. Mungkin ilahi di sini mengawasi Taurus atau menjaga Taurus sebelum orang ini merusak hidupnya Taurus kembali. Oke. Ini bukan semua Taurus. Taurus sendirilah yang tahu. Kalau pasangannya kalian suka judi, hura-hura uang, ini ramalan buat kalian. Kalau Taurus bilang, oh enggak, pacar saya dia orangnya baik, dalam artian ini bukan energinya dia. Apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Thank you, Ace of Cups. Dia akan datang kembali memberikan cintanya dia itu. Let's clarify Ace of Cups. Thank you. Three of Pentacles, karena dia masih ingin bekerja sama atau dia masih ingin memperbaiki situasi ini. Thank you. Ten of Swords, karena dengan perpisahan ini dia juga merasa tersakiti. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Gemini. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat energi dari orang yang ada di dalam pikirannya kalian saat ini. Oke, bagaimanakah perasaannya dia terhadap Gemini saat ini? Perasaan dia terhadap Gemini. Thank you. I'm becoming a better person. Oke, jadi dia bilang karena bertemu dengan Gemini lah, dia sekarang sudah belajar menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Thank you. Finding out the truth cross me. Jadi di saat dia tahu tentang hal yang sebenarnya tentang Gemini, hal itu menghancurkan hatinya dia. I feel you leaving me behind. Dan dia juga merasa bahwa Gemini sudah mulai melepaskan diri dari energinya dia. Oke, itu yang dia rasakan saat ini. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Gemini saat ini. Perasaan dia terhadap Gemini.
Thank you. Di sini ada riot, quarrel, dispute, litigation, and defeat. Untuk saat ini sepertinya orang ini memiliki banyak hal, ataukah misalnya dia berada di dalam suatu situasi, dia belum bisa mengeluarkan diri dari situasi itu karena dia tahu kalau dia melepaskan diri dari situasi itu akan ada banyak pertengkaran. Jadi dia mungkin ingin ketenangan di dalam jiwanya dia saat ini. Maka dari itulah dia tidak mau atau dia belum melakukan sesuatu di sini. Oke. Thank you. Independence, alone time, hardcore partying, dress a crowd. Oke. Dan untuk saat ini mungkin dia lebih fokus dengan independen, ingin menjadi orang yang lebih independen, dan juga dia ingin fokus dengan dirinya dia sendiri. Mungkin ada beberapa Gemini di sini berpasangan dengan seseorang yang suka pesta-pesta. Energi bisa vice versa. Mungkin Gemini juga yang merasakan hal ini saat ini. Jadi itu yang dia rasakan. Negative self-talk, releasing pain, optimism, forgiveness. Dan dia bisa merasa juga di sini mungkin Gemini kalian berpasangan dengan orang yang insecure atau merasa kurang percaya diri. Oke. Itu yang dia rasakan saat ini. Dia sering bilang sama dirinya dia bahwa dia kurang cantik, dia kurang cakep, dia kurang pintar, dia kurang ini, seperti itu. Oke. Dan dengan adanya forgiveness, mungkin dia ingin minta maaf, ataukah dia memaafkan diri, lagi belajar untuk memaafkan dirinya dia. Let's clarify the Chariot in reverse. Diklarify oleh self-development, perfectionism, misdirect activity. Dan untuk saat ini, seperti tadi dia sudah bilang bahwa dia ingin menjadi orang yang lebih mapan, menjadi orang yang lebih independen, dan juga dia ingin fokus dengan dirinya dia sendiri. Self-development artinya meningkatkan energi diri sendiri, energinya dia sendiri. Dia ingin memperfection dirinya dia, memperbaiki atau membuat dirinya dia lebih perfect lagi atau lebih sempurna lagi. Walaupun dia tahu tidak ada orang yang sempurna, tapi dia ingin menyempurnakan dirinya dia. Walaupun tidak sempurna, tapi proses untuk hal itu. Thank you. Private achievement, personal definition of success, fall from grace, and egotism. Jadi pasangannya kalian, private achievement, mungkin dia seperti tadi, mungkin Gemini di sini kalian tidak tahu apa yang dia lakukan saat ini. Karena dia orangnya sedikit private mungkin, atau dia sedikit tertutup. Jadi kalian tidak tahu dia ingin fokus dengan kesuksesannya dia. Inspiration, new opportunity, and growth. Jadi seperti, oh my gosh. Oke, Gemini, sepertinya kita akan tutup saja energi ini. Saya disuruh bolak-balik dari tadi. Poin dari energinya dia saat ini, dia lebih banyak ingin fokus dengan dirinya dia sendiri, menjadi orang yang lebih independen untuk saat ini. Dia tidak mau gangguan, dia tidak mau jiwanya dia atau pikirannya dia terganggu. Oke? Dan dia masih ingin merubah pola pikiran dia tentang dirinya dia sendiri. Dia selalu bilang, saya kurang ini, saya kurang itu. Dan hal itu menyakiti perasaannya dia, maka dari itulah saat ini dia lebih baik sendiri seperti itu. Daripada dia berpacaran dengan Gemini, dan hal itu membuat dia merasa minder, jadi merasa stres, dia tidak bisa fokus dengan kesuksesannya dia dan sebagainya. Walaupun jauh dalam hatinya dia mungkin ingin untuk rekonsiliasi kembali dengan kalian. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya.
Apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. The world. Oke. Mungkin kalian tinggal di tempat yang berbeda, kota yang berbeda, atau negara yang berbeda. Let's clarify the world. Let's clarify the world. Thank you. Six of Pentacles. Oke, saya merasa di sini dia akan mengulang kembali hubungan ini dan menyeimbangkan situasi di antara kalian. Let's clarify. Ace of Swords. Dan dia ingin berkomunikasi lebih jujur lagi atau lebih terbuka lagi. Mungkin suatu hari nanti dia akan terbuka sama kalian. Setidaknya kalian sudah tahu apa yang dia inginkan saat ini. Dia masih ingin memperbaiki situasi ini dan dia ingin lebih jujur sama kalian, lebih terbuka sama kalian. Tapi apakah dia akan melakukan besok, 5 hari lagi, 2 hari lagi? Saya tidak tahu karena energi, walaupun saat ini dia ingin, saya sudah tidak sabaran ingin komunikasi sama Gemini. Tapi baru bangun besok dia, saya capek sekali dari pekerjaan, jadi pikirannya dia berubah seperti itu. Setidaknya kalian tahu tentang hal ini, oke? Jadi itu yang kita dapat buat Gemini. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Cancer. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat energi dari pasangannya kalian atau perasaan dari orang yang ada di dalam pikirannya kalian saat ini. Oke. Perasaan dia terhadap Cancer. Thank you. I know I messed up everything. Oke, jadi dia dari awal dia sudah bilang bahwa dia tahu karena dialah hubungan ini bermasalah seperti itu. Dia tahu dialah yang merusak hubungan ini. We need to let each other go. Untuk saat ini kita perlu melepaskan diri antara satu sama lain. Mungkin dia malu sama kalian. Thank you. I don't react when people mention you. Dia juga bilang di saat ada orang yang bercerita tentang kalian, seperti dia membeku, dia tidak tahu apa yang mesti dia bilang atau apa yang mesti dia ungkapkan. Sorry guys, saya minum teh dulu. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Perasaan dia ke Taurus. Okay. The Devil. Okay. Violence, force, fatality, that which is predestined but not for this recent evil. Okay. Exhaustion and burnout, deep contemplation and stagnation. Okay. Orang ini sepertinya dia orangnya Cancer, kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang sangat violence di sini maksudnya dia suka memukul ataukah suka sangat fisikal. Kalau orangnya seperti itu, dia bukan orang yang terbaik buat Cancer. Jadi bukan tugasnya Cancer untuk memperbaiki orang ini. Itu tugasnya dia sendiri. Karena di sini saya merasa dia juga merasa burnout atau dia juga merasa exhausted, merasa sangat capek di dalam hidupnya dia. Walaupun misalnya
Cancer berhubungan dengan orang yang kurang sehat, mungkin di sini apakah secara mental, secara fisikal di sini dia merasa sudah capek sekali menjalani kehidupan ini. Saya merasa banyak anger orang ini, banyak rasa amarah di dalam dirinya dia. Mungkin orang tuanya dia yang sering mensupres perasaannya dia, selalu bilang jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, seperti itu. Jadi dia selalu memendam rasa emosinya dia atau rasa amarahnya dia. Maka dari itulah sekarang dia bertemu dengan seseorang, dia meluahkan semua kemarahan itu, seperti itu. Kalau kalian yang berpasangan orang seperti ini, ya terserah kalian juga kalau kalian ingin melanjutkan hubungan ini dengan orang yang memiliki energi negatif seperti ini, silahkan. Tapi kalau menurut saya mungkin, apalagi dia di sini sudah bilang sudah waktunya buat kita untuk melepaskan satu sama lain. Karena dia ingin Four of Swords di sini merupakan orang yang ingin memperbaiki diri, tapi karena dia in reverse atau dia terbalik, karena dia capek, maka dari itulah dia belum bisa memanifestasi dirinya dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu, karena energinya dia sudah negatif. Sangat susah. Biasanya kita kalau memiliki energi yang negatif, sangat susah untuk memanifestasi impiannya kita. Jadi karena dia sudah stres di sini, sudah banyak kekurangan, banyak energi negatif, maka dari itulah dia belum bisa memperbaiki diri. Let's start for the devil. Thank you. Inner clarity, rethinking an idea, clouded judgment. Oke. Jadi pikirannya dia masih dikelabui. Dia belum bisa melihat kebaikan dari seseorang. Dia belum bisa menghargai kejujuran orang lain atau kebaikan orang lain. Walaupun karena sepertinya di sini dia belum jelas apakah kalian orangnya baik ataukah tidak, seperti itu. Seperti tadi mungkin dia masih banyak trauma atau dia masih perlu healing di sini. Terutama Pak Cancer yang berhubungan dengan orang yang tumbuh di keluarga yang kurang sehat. Jadi masih perlu waktu buat dia untuk memperbaiki dirinya dia. Oops, oh my gosh, kartu ini dia. Jeez. Oke, saya tidak ambil kartu yang jatuh. Saya akan ambil kartu ini. Inner conflict. Jadi inner conflict di sini artinya ada konflik di dalam dirinya dia. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa dia belum bisa melihat kebaikan orang lain. Walaupun dia bisa merasakan Cancer orangnya baik sama dia, tapi dia belum mengerti seperti itu. Oh my gosh, energinya dia sangat kacau sekali. Sepertinya saat ini energinya dia tidak mau keluar karena dia exhausted, dia sudah capek. Seperti, saya tidak mau melayani kamu, Kak. Hari ini saya hanya ingin istirahat, jangan panggil saya, seperti itu. Seperti itu yang saya rasakan. Oke, dan ada Six of Cups di sini. Walaupun jauh di lubuk hatinya dia, sebenarnya dia ingin minta maaf sama kalian. Di sini kalian Six of Cups di sini. Tapi dia masih dalam proses healing atau perbaikan diri. Oops. Oke. Ambitious, action-oriented, driven to success, and fast thinking. Orang ini juga mungkin dia orangnya sangat terburu-buru mungkin. Dia suka keluar masuk, dia cepat datang, dia juga cepat pergi, seperti itu. Dan dia minta maaf dengan hal itu. Dia minta maaf karena dia belum bisa merubah dirinya dia atau memperbaiki dirinya dia. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Kalau kartu healing yang keluar nanti dalam artian saat ini dia masih perlu healing. Kalian perlu melepaskan energi antara satu sama lain. Jadi jangan ganggu energinya dia, biarkan dia
menggunakan seluruh energinya dia untuk memperbaiki dirinya dia sendiri. Oke, jangan panggil dia bilang, aduh sayang, saya kangen sekali sama kamu, seperti itu. Karena saya sudah beritahu, kartunya sudah beritahu kalian bahwa dia masih dalam proses healing, perbaikan diri. Apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Oke, Temperance. Temperance di sini divine timing, jadi sepertinya dia tidak akan melakukan banyak hal. Dia sepertinya lebih banyak mempercayakan hubungan ini kepada ilahi. Walaupun karena Temperance juga merupakan kartu kooperatif, walaupun dia ada keinginan untuk lebih kooperatif dengan kalian, tapi dia juga mempercayakan hubungan ini kepada ilahi. Terutama buat dia yang suka marah-marah, mungkin saat ini dia perlu menurunkan temperamennya dia. 3 of Wands. Dan dia mungkin saat ini lagi mencari jalan yang terbaik. Kapan waktu terbaik untuk kembali sama Cancer? Apa yang terbaik buat dia? Pekerjaan mana yang terbaik buat dia? Bagaimana caranya untuk memperbaiki dirinya dia? Seperti itu. Thank you. 7 of Cups. Terutama buat dia yang misalnya dia memiliki pilihan lain. Dia belum berani memberikan cintanya dia kepada siapapun di sini. Itu yang saya rasakan. Emosionalnya dia masih tertutup. Oke? Walaupun dia sayang sama kalian seperti itu, tapi dia belum berani memberikan hatinya dia. Jadi untuk kedepannya dia akan fokus dengan diri sendiri dan juga menyerahkan hubungan ini kepada ilahi. Dan dia akan memastikan terlebih dahulu apakah Cancer orang yang terbaik buat dia atau tidak, seperti itu. Oke, jadi itu yang kita dapat hari ini buat Cancer. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Leo. Untuk kali ini kita akan melihat langsung energinya dia, orang yang ada di dalam pikirannya Leo saat ini. Oke. Perasaannya dia terhadap Leo saat ini. Perasaan dia terhadap Leo. Okay. I don't react when people mention you. Jadi di saat ada orang-orang yang bercerita tentang kalian, dia langsung freeze, dia langsung membeku seperti itu. Dia tidak bisa bilang apa. Jadi dia hanya mendengarkan orang-orang bercerita tentang kalian. Thank you. We will be together again. Dia juga bilang di sini bahwa kalian akan bersatu kembali suatu hari nanti. Thank you. Oh, I love you unconditionally. Saya mencintai kamu tanpa batasannya. Oke. Jadi itu yang dia rasakan saat ini. Perasaan dia ke Leo saat ini. Thank you. Okay, things connected with religions, unfortunate combination, disunion, competing interest. Jadi ada Leo di sini, things connected with religions. Jadi dalam artian ada sesuatu yang menyangkut tentang agama di sini. Mungkin kalian beragama yang berbeda atau memiliki kepercayaan yang berbeda. Oke. Dan karena perbedaan inilah
kalian mungkin memiliki kesusahan untuk mempersatukan hubungan ini. Inner turmoil, deep-seated fears, secret, releasing worried. Untuk saat ini dia ada inner turmoil, artinya ada banyak rasa amarah, rasa kecewa, rasa jengkel dan sebagainya di dalam dirinya dia. Jadi deep-seated fears, mungkin dia memiliki rasa ketakutan, mungkin dia pernah disakiti oleh seseorang dan orang ini membuat dia khawatir untuk mencintai seseorang seperti itu. Ataukah orang tuanya dia mungkin pernah menghina dia, misalnya bilang, oh kamu orangnya kurang cantik, kamu orangnya kurang cakep. Jadi hal itu sudah membuat dia ketakutan kalau tidak akan ada orang yang akan bisa mencintai dia seperti itu. Jadi ada banyak konflik di dalam dirinya dia saat ini. Oke. Dan dia mungkin orangnya juga terlalu cepat khawatir, merasa cepat ketakutan kalau hubungan ini tidak akan berlangsung. Leo akan melepaskan diri dari dia, Leo akan pisah sama dia dan sebagainya. Terlalu banyak ketakutan orang ini. Okay. Abundance, luxury, self-sufficiency, financial independent. Jadi untuk saat ini sepertinya pasangan kalian dia ingin fokus untuk menjadi orang yang lebih independen dan juga dia ingin menikmati kehidupannya dia. Dia ingin menikmati hasil dari kerja kerasnya dia. Seperti itu. Karena dia takut mungkin mencintai Leo. Dia takut balik sama Leo. Takut kalau Leo akan melepaskan dia atau menyakiti hatinya dia. Let's start with Temperance in reverse. Regret. Dia takut menyesal dan dia juga takut menyesal. Dia masih menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan di sini dan dia tahu bahwa dia pernah mengecewakan Leo, membuat kalian merasa seperti kurang dihargai seperti itu. Dia tahu tentang hal itu dan dia menyesal sudah memperlakukan Leo seperti itu. Let's clarify inner turmoil. Thank you. Dan sekarang dia ingin minta maaf sama kalian. Dia ingin mengulang kembali memori ini. Terutama buat Leo yang berhubungan dengan seseorang di mana kalian sudah kenal orang ini dari waktu kalian masih kecil. Oke, dan kalian putus, sekarang dia ingin mengulang kembali hubungan ini. Let's clarify abundance. Thank you. Disappointment, abandonment, withdrawal, escapism. Jadi dia merasa sangat kecewa saat ini. Mungkin karena dia merasa belum sempurna seperti Leo atau dia belum sebaik Leo seperti itu. Jadi dia merasa menyesal dengan dirinya dia sendiri. Dan dengan adanya abandonment di sini, mungkin orang tuanya dia yang sering seperti abandoning dia atau orang tuanya dia selalu meninggalkan dia sama pembantunya dia, mungkin sama naninya dia. Jadi dia kurang kasih sayang dari orang tuanya dia, seperti itu. Kurang perhatian. Oke dok. Sorry guys kalau kalian dengar perut saya keroncongan, sudah baru jam 10 saya sudah, tapi sebenarnya saya tidak lapar, hanya entah kenapa perut saya selalu seperti itu. Saya biasa makan biasanya jam 1 jam 2 siang saya baru makan, tapi entah kenapa perut saya ini tidak mau bekerja sama dengan saya hari ini. Bukan hari ini saja, sudah sering perut saya seperti itu. Jadi kalau kalian dengar suara perut saya, I'm sorry Leo. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan
untuk selanjutnya. Thank you. Mungkin dia akan datang menemui kalian bawa pistol seperti ini. Dun dun dun. Oke, sorry guys, sorry. Oke, saya merasa mungkin dia akan datang dan berkomunikasi sama kalian. Let's clarify 8 of Temperance. Dan dia ingin lebih kooperatif dengan kalian. Dia ingin lebih terbuka, lebih bekerja sama dengan kalian. Mungkin dia menunggu sampai dia memperbaiki diri di sini. Karena dari tadi dia sudah bilang bahwa dia ingin mengulang kembali memori ini. Dia ingin minta maaf sama kalian. Let's clarify Temperance. Let's clarify. Thank you. The Fool. Jadi seperti kalau kalian belum mengerti, The Fool merupakan situasi baru, jadi dia ingin mengulang kembali situasinya kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Leo. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini, Virgo, sorry. Hai Virgo. Kita langsung saja melihat di manakah energinya dia saat ini atau perasaannya dia, orang yang ada di dalam pikirannya Virgo. Oke. Perasaan dia ke Virgo hari ini. Perasaan dia ke Virgo hari ini. Thank you. Oke. Di sini dia bilang I look for you everywhere. Dia sering mencari kalian kemana-mana. I hid who I really am from you. Dan dia juga di sini sering menyembunyikan dirinya dia atau diri dia yang sebenarnya. Mungkin dia merasa kurang sempurna buat Virgo atau dia melihat Virgo kalian orangnya sudah sempurna seperti itu. You come closer than anyone. Dan dia juga merasa Virgo lah orang yang paling dekat yang pernah hadir ke dalam hidupnya dia. My life is not as together as it seems. Dia juga bilang hidup saya tidak sesempurna apa yang kamu lihat. Jadi kalau Virgo, kalau dia menunjukkan di Facebook atau memposting foto-fotonya dia bahwa dia kelihatan bahagia dan sebagainya, dia bilang hal itu tidak benar. Dia menutupi hal yang sebenarnya. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Virgo saat ini. Perasaan dia terhadap Virgo. Thank you. Di sini dia bilang passion, moral or physical ardor, conceit, surface knowledge. Oke. Saya merasa Virgo mungkin orang ini dia memiliki passion, dia masih memiliki passion itu atau rasa ketertarikan itu terhadap Virgo. Hanya saja dia merasa apakah situasi ini sesuai dengan moralnya dia. Mungkin ada Virgo yang sudah memiliki pasangan lain atau dia yang sudah memiliki pasangan lain dan dia merasa kurang sejajar dengan moralnya dia kalau dia berpasangan dengan Virgo seperti itu. Mungkin dia perlu melepaskan diri dengan seseorang terlebih dahulu ataukah Virgo yang perlu melepaskan diri dari seseorang. Oke. Thank you. Conflict, disagreement, competition, tension, and diversity. Dan saat ini mungkin ada banyak konflik, ada banyak kesalahpahaman, ada banyak disagreement. Misalnya Virgo bilang, oke, kita bersatu setelah saya cerai. Terus dia bilang, enggak, pokoknya kita harus bersatu saat ini juga. Sambil mengurus perceraian kamu, saya sudah mau bersatu dengan kamu seperti itu. Walaupun jauh di hatinya dia,
Mungkin dia merasa, itu hanyalah contoh, walaupun di dalam hatinya dia mungkin merasa tidak sesuai dengan moralnya dia, tapi karena dia ingin menguasai Virgo atau dia ingin Virgo hanya miliknya dia, maka dari itulah dia seperti mengenyampingkan moralnya itu. Jadi sepertinya konflik ini terjadi di dalam pikirannya dia. Dia takut kena karma, dia takut, dia malu kalau moralnya dia jatuh seperti itu, tapi dia juga tidak sabaran untuk ingin memiliki Virgo seperti itu. Let's clarify the High Priestess in reverse. Thank you. Okay, quiet power, inner truth, misuse of power, and manipulation. Jadi orang ini dia mungkin menyalahgunakan powernya dia atau kekuatannya dia di sini. Seandainya Virgo berpasangan dengan orang yang sudah sukses, ketahuilah dia mendapatkan kesuksesan ini dari banyak ujian. Dan dia menyalahgunakan kesuksesannya dia. Unified love, partnership, mutual attraction. Jadi sebenarnya di antara kalian memiliki mutual attraction atau atraksi antara satu sama lain yang mutual. Jadi maksudnya dari kedua belah pihak merasakan hal yang sama seperti itu. Okay. Let's clarify conflict. Thank you. The Fool in reverse. Negligence, absence, distribution, carelessness, apathy, nullity, vanity. Oke. Jadi di sini saya merasa mungkin dia seperti memperlakukan kalian seperti orang yang tidak peduli, atau dia tidak begitu tahu cara untuk dia kurang bisa menghargai perasaan Virgo. Mungkin itu juga konflik di dalam dirinya dia. Mungkin dia tahu kalau dia belum, karena dia ingin memaksakan kalian untuk menjadi miliknya dia, maka dari itulah dia merasa kurang memberikan kebebasan buat Virgo. Seperti dia merasa ingin mengontrol Virgo seperti itu. Thank you. Di sini ada Five of Pentacles in reverse. Recovery from financial loss, spiritual property. Dan juga mungkin dia orangnya saat ini, kalau dia suka judi ataukah punya bisnis, mungkin usahanya dia lagi macet atau kurang beruntung, ataukah kalau dia judi mungkin dia kalah banyak, ataukah saat ini dia menghura-hurakan uangnya dia, finansialnya dia, karena ada recovery from financial loss. Jadi dia masih dalam proses memperbaiki keuangannya dia, karena dia kehilangan banyak uang, apakah dari judi mungkin, atau hura-hura, ataukah dia buka usaha terus usahanya tidak lancar dan sebagainya. Dan dengan adanya spiritual property di sini, dia kurang mendekatkan diri dengan ilahi. Dia perlu lebih banyak mendekatkan diri dengan ilahi. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Saya juga merasa di sini dia sebenarnya ada keinginan untuk terbuka sama Virgo, mengatakan bahwa dia masih sayang sama Virgo atau dia masih ingin memperbaiki situasi ini. Hanya saja dia menyalahgunakan powernya dia. Dia tidak mau kelihatan lemah, dia tidak mau kelihatan memelas perhatian dari Virgo seperti itu. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Thank you. Queen of Cups. Dia masih mencintai kalian seperti apa yang saya bilang tadi. Di sini juga ada Two of Cups. Yes, clarify Queen of Cups. Saya merasa mungkin dia akan memberikan cintanya dia kembali, tapi saat ini dia merasa jengkel. The Hierophant. Mungkin dia akan mengajak kalian menikah di sini.
Let's clarify the hierophant. Dia memiliki banyak kasih sayang, hanya saja saat ini dia lagi ngambek, seperti itu. Let's clarify the hierophant. Thank you. King of Pentacle. Dan dia juga ingin memastikan terlebih dahulu bahwa dia sudah memiliki finansial yang bagus sebelum melakukan hal ini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Virgo. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai Libra, untuk kali ini kita akan langsung saja melihat energi dari orang yang ada di dalam pikirannya kalian saat ini. Bagaimanakah perasaan dia terhadap Libra saat ini? Perasaan dia terhadap Libra. Thank you. I look for you everywhere. Jadi dia sering mencari kalian kemana-mana. Atau di saat dia pergi ke suatu tempat, dia mengharapkan kalian ada di tempat itu. Perasaan dia kepada Libra. Thank you. I can't stop thinking about you. Jadi dia selalu memikirkan kalian di sini. It's time for me to heal now. Sudah waktunya buat dia untuk memperbaiki diri. I love you. Woof woof. Woof. Jadi dia masih mencintai kalian. Oke. Dan dia belum bisa melupakan kalian. Dia ingin memperbaiki dirinya dia. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia saat ini. Thank you. Okay, selfishness, the crowd, body politic. Body politic. Jadi untuk saat ini mungkin dia punya badan yang bagus. Mungkin Libra kalian maskulin di sini. Jadi saat ini dia lebih banyak memfokuskan kecantikan atau keseksian di dalam badannya dia, seperti itu. Dia ingin menjadi orang yang lebih cantik atau lebih seksi, seperti itu. Oke. Thank you. The Magician, skill, diplomacy, address, sickness, pain, loss, disaster, self-confidence, and will. Jadi kenapa dia melakukan hal ini? Karena dia ingin meningkatkan self-confidence-nya dia, rasa percaya dirinya dia. Let's clarify the Hangman in reverse. Thank you. Restless, unfocused, impulsive, and burnout. Okay. Orang ini dia sangat impulsive. Impulsive di sini maksudnya kalau dia marah dia langsung seperti itu. Tapi di saat dia kangen juga dia, oh hai Libra, seperti itu. Oke. Dan orang ini mungkin dia terlalu banyak exercise atau terlalu banyak olahraga membuat dia burnout. Burnout di sini maksudnya dia sangat kecapean dan bosan dengan kegiatan yang sama, seperti itu. Maka dari itulah kalau kalian suka olahraga, jangan selalu sampai olahraga sampai 2 jam, 3 jam, seperti itu, angkat besi. Jadi balance kan, jangan terlalu, agar kalau kalian sudah burn out, nanti kalian malas lagi ke gym. Kalau kalian konsistensi yang terpenting. Walaupun waktunya cuma 30 menit, 1 jam, tapi kalian melakukannya setiap hari. Konsistensi yang lebih penting daripada amount, daripada whatever. Jadi yang penting kalian konsisten untuk melakukan hal itu agar kalian tidak burn out. Kalau sudah burn out nanti kalian capek, malas lagi ke gym, seperti itu.
Dan saat ini dia unfocus, artinya pikirannya dia kemana-mana. Personal celebration, inner harmony, conflict with others, transition. Jadi saat ini sepertinya dia ada konflik atau ada masalah dengan seseorang, apakah dengan temannya dia mungkin ataukah dengan keluarganya dia. Dan dia ingin ketenangan di dalam jiwanya dia saat ini. Let's clarify the magician. Teamwork, collaboration, learning, and implementation. Itu maksud saya, implementation. Jadi dia mungkin di sini ingin meningkatkan rasa confidence-nya dia, rasa percaya dirinya dia, karena dia ingin collaborate dengan kalian atau dia ingin bekerja sama dengan kalian. Thank you. New ideas, doubting intuition. Oh, orang ini dia tidak percaya dengan intuisinya dia. Creative blocks, emotional immaturity. Oh, jadi dia juga secara emosional dia belum mature, dia masih immature, emotional immature. Jadi secara emosional dia belum dewasa seperti itu. Emosionalnya dia masih seperti anak kecil. Oke, perasaannya dia. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Thank you. Four of Cups. Jadi saat ini mungkin dia lagi belajar atau mencari tahu apa yang terbaik buat dia atau siapa yang terbaik buat dia. Dan walaupun ada mungkin orang lain yang memberikan perhatian, tapi dia merasa bosan dengan perhatian orang lain seperti itu. Let's clarify Four of Cups. Okay. Knight of Swords. Sepertinya dia sudah tidak sabaran ingin menemui kalian atau ingin berkomunikasi dengan kalian. Queen of Pentacles. Dan di sini mungkin dia orang yang sudah sukses atau secara finansial dia sudah bagus, tapi emosional dia mungkin kurang baik karena dia pernah ditinggalkan oleh seseorang, apakah Libra yang pernah meninggalkan dia tanpa penjelasan yang pasti. King of Swords, dan di sini dia tidak mau kebohongan, dia mau kejujuran. Walaupun menyakitkan hatinya dia mau Libra jujur sama dia, seperti itu. Dan King of Swords juga merupakan bagaimana dia bisa menjadi seorang raja, karena King of Swords merupakan raja yang paling banyak tantangannya, seperti itu. Jadi dia sudah terbiasa memiliki tantangan di dalam hidupnya dia. Maka dari itulah dia ingin bilang ke Libra, sesakit apapun yang akan Libra ungkapkan, dia lebih baik mendengarkan hal yang sejujurnya. Seperti itu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perasaannya dia, orang yang ada di dalam pikirannya Scorpio. Perasaannya dia buat Scorpio untuk saat ini. Perasaan dia buat Scorpio. Thank you. It's time for me to heal now. Jadi dia bilang sudah waktunya buat saya untuk healing, perbaikan diri, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan sebagainya. I love you. Dia juga bilang bahwa dia masih mencintai kalian. Thank you. I regret lying to you. Dia juga bilang bahwa dia menyesal sudah pernah berbohong sama kalian.
I remember every detail of that day. Dan dia juga bilang bahwa dia masih teringat dengan memori itu secara mendetail. Jadi ada suatu memori yang belum bisa dia lupakan. Oke, mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Scorpio. Perasaan dia terhadap Scorpio. Thank you. Riot, quarrel, dispute, litigation, and defeat. Jadi saat ini dia memiliki banyak masalah dan juga mungkin dia ada pertengkaran saat ini, apakah dengan saudaranya dia, keluarganya dia, temannya dia, bosnya dia mungkin. Dan dia merasa defeated, dia merasa capek, dia merasa terkalahkan, dia merasa kehabisan energi seperti itu. Terlalu banyak chaos di dalam, terlalu banyak masalah di dalam hidupnya dia saat ini. Itu yang dia rasakan. Thank you. Contentment, satisfaction, gratitude, wish come true. Dan di sini sepertinya dia ingin fokus dengan kebahagiaannya dia sendiri, merasa seperti bisa membahagiakan dirinya dia tanpa ketergantungan terhadap Scorpio. Okay. Let's clarify the Chariot in reverse. Thank you. Inspiration, discovery, limitless potential, and free spirit. Orang ini dia ingin bebas saat ini, dia ingin memiliki free spirit, seperti itu. Kalau seperti dia tidak mau dikekang. Kalau Scorpio balian sama dia, terus Scorpio bilang, misalnya dia bilang, oh saya mau hangout sama temennya saya. Terus Scorpio bilang, oh jangan, kamu tidak boleh hangout sama temennya kamu. Dia tidak mau mendengar hal itu, seperti itu. Dia ingin kebebasan saat ini. Stability, power, and protection, a great person. Sebenarnya orang ini dia baik, hanya saja mungkin dia belum tahu kekuatan yang dia miliki. Dan dengan adanya stability di sini seperti tadi, mungkin kestabilan di dalam dirinya dia sangat penting saat ini. Dia perlu percaya bahwa dia bisa mendapatkan impiannya itu. Apapun yang ingin dia gapai, dia bisa menggapai hal itu. Let's clarify the Emperor. Thank you. Queen of Swords. Independence, unbiased, judgment, clear boundaries, direct communication. Jadi orang ini kalau dia komunikasi atau kalau kalian komunikasi sama dia ingin direct komunikasi atau komunikasi secara langsung. Maksudnya secara langsung di sini bukan harus ketemu face to face, tapi komunikasi direct, misalnya bilang, oh apa yang kamu lakukan saat ini membuat saya merasa kurang nyaman, seperti itu. Jangan ghosting dia, jangan juga berbelit-belit seperti itu. Sorry guys. Kalau kalian ingin komunikasikan yang direct seperti itu, yang langsung. Jangan berbelit-belit. Let's clarify 9 of Cups. Thank you. Arrogant, impotence, and haughtiness. Saat ini, saya merasa mungkin dia merasa kehilangan harapan di dalam hubungan ini. Itu yang membuat dia memiliki sifat seperti kurang positif. Mungkin dia melihat Scorpio sudah ingin move on dari dia
karena dia pernah berbohong sama kalian. Walaupun jauh di lubuk hatinya dia masih mencintai kalian atau dia masih sayang sama kalian, tapi ada hal yang membuat orang ini masih memiliki sifat seperti, oke, kalau kamu tidak mau ya sudah, seperti itu. Tapi hatinya dia mengharapkan Scorpio untuk masih mau sama dia, seperti itu. Mungkin dia memiliki sifat sedikit narsistik di sini. Regret. Tadi dia sudah bilang bahwa dia menyesal sudah membohongi kalian, dan di sini dia juga menyesal. Jadi poin dari kartu ini mengingatkan kalian bahwa dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Kalau kalian ingin komunikasikan secara langsung. Jangan bilang, oh seandainya saja kamu tidak membohongi saya dulu, mungkin kita masih bisa pacaran. Jangan seperti itu. Dia mau, oke, ini yang saya suka dari kamu, ini yang membuat saya kurang nyaman dari kamu. Untuk saat ini, kalau kamu belum bisa menjadi seperti orang yang saya harapkan, mungkin kita ambil jalan masing-masing, perbaiki diri masing-masing, seperti itu. Mungkin dia juga orangnya tegas di sini, karena The Emperor biasanya orangnya sangat tegas dan juga sedikit controlling. Dia memiliki energi maskulin yang tinggi. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Five of Cups. Dia akan minta maaf mungkin sama kalian. Dia mengharapkan kalian untuk memaafkan dia atau melepaskan apa yang sudah terjadi di antara kalian. Let's start Five of Cups. Thank you. The Chariot. Mungkin dia akan menemui kalian di sini. Let's clarify the Chariot. Thank you. Dan Nine of Wands. Oke. Di sini saya merasa secara emosional dia masih secara emosional dia masih belum healing 100%. The Death. Dia perlu merubah dirinya, dia perlu belajar untuk memaafkan apa yang sudah terjadi. Misalnya ada orang yang pernah menyakiti dia perlu memaafkan orang itu. Kalau dia masih membawa rasa angernya dia, rasa marahnya dia terhadap seseorang dan berpacaran dengan Scorpio, dia tidak akan bisa mencintai Scorpio dengan tulus hati seperti itu. Dia perlu belajar untuk melepaskan apa yang sudah terjadi. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai Sagittarius, untuk kali ini kita akan langsung saja melihat bagaimanakah perasaannya dia saat ini. Orang yang ada di dalam pikirannya kalian. Perasaan dia terhadap Sagittarius saat ini. My life is not as together as it seems. Jadi dia bilang kehidupan dia tidak sesempurna apa yang kalian pikirkan atau seperti apa yang kalian lihat. I regret lying to you. Dia juga bilang bahwa dia menyesal sudah pernah berbohong sama Sagittarius. You were the best thing in my life. Dan dia juga merasa bahwa kalianlah orang yang terbaik yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Oke. Mari kita pakai kartu ini. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Sagittarius saat ini. Perasaan dia terhadap Sagittarius.
perasaan dia. Thank you. King of Cups, yum. Jadi di sini dia masih memiliki banyak perasaan buat kalian. Sangat mencintai kalian. Eight of Wands, dan dia ingin berkomunikasi atau dia ingin menemui kalian di sini. Kalau kalian berhubungan jarak jauh, dia ingin menemui kalian. Let's clarify King of Cups. Thank you. Ace of Pentacles. Dia ingin memiliki kesempatan itu bersama Sagittarius. Atau mengulang kembali seandainya kalian putus, dia ingin memberikan kesempatan itu lagi. Dia ingin memiliki kesempatan itu lagi. Karena dia masih memiliki banyak perasaan. Let's clarify Ace of Pentacles. Ataukah? Oke. Ataukah ini orang baru buat Sagittarius karena Ace? The Hierophant. Dia ingin hubungan ini berlangsung sampai ke jenjang pernikahan. Let's clarify the Hierophant. Thank you. Sagittarius. Sangat bagus sekali kartunya kalian. Oke. Jadi dia ingin membangun suatu rumah tangga bersama kalian. Dia mungkin ingin punya anak sama kalian. Let's clarify Eight of Wands. Thank you. Two of Wands. Tapi dia di sini perlu membuat rencana secara mendetail terlebih dahulu. Dia ingin memastikan terlebih dahulu di sini. Dia ingin suatu kepastian dari Sagittarius. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Apakah kalian juga menginginkan hal yang sama? Let's clarify two. Thank you. The Hangman. Seperti tadi, dia lagi mendalami tentang situasi ini. Let's clarify the Hangman. Thank you. Eight of Swords. Saya merasa dia masih ada rasa ketakutan di sini untuk membuka hatinya dia atau untuk memiliki harapan yang tinggi di dalam hubungan ini. Dia takut membuka hatinya dia. Sedangkan sebenarnya dia bisa melakukan hal itu karena walaupun dia tertutup seperti ini, sudah ada 8 pedang di sekitarannya dia. Dia hanya perlu mengambil satu pedang, langsung kecing seperti itu, buka talinya ini, bebaslah dia. Tapi mungkin rasa takutnya dia sangat tinggi yang membuat dia, ataukah karena dia ingin mendalami kalian terlebih dahulu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Thank you. Nine of Swords. Mungkin dia akan melakukan healing, fokus dengan healing, memperbaiki dirinya dia, belajar menjadi orang yang lebih bijaksana dan juga memperdalam energinya dia tentang dunia spiritual, seperti itu. Atau dia belajar menggunakan intuisinya dia. Let's clarify the High Priestess. Let's clarify the High Priestess. Seven of Cups. Mungkin ada Sagittarius berpasangan dengan seseorang di mana orang ini mungkin dia punya pilihan lain dan dia menyembunyikan hal ini dari kalian. Dan hal itu juga menyakiti perasaannya dia. Let's clarify Seven of Cups. Pilihan lain di sini bukan selalu tentang seseorang, tapi tentang pekerjaan. Bisa juga mungkin ada pekerjaan lain, tapi jaraknya jauh, atau dia mesti ke kota lain atau ke negara lain. Hal itu yang membuat dia merasa kurang nyaman meninggalkan kalian, seperti itu. Let's clarify Seven of Cups. Thank you. Three of Wands dan King of Swords. Jadi di sini di sini saya merasa mungkin dulu dia punya pilihan lain, terus pilihannya ini dia kurang jujur atau kurang terbuka, maka dari itulah dia masih perlu healing dan belajar untuk
menggunakan intuisinya dia, seperti itu. Mungkin dia takut salah pilih. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat perasaannya dia terhadap Capricorn. Orang yang ada di dalam pikirannya kalian. Bagaimanakah perasaannya dia terhadap Capricorn saat ini? Perasaan dia terhadap Capricorn. I knew exactly what I was doing. Jadi apapun yang dia lakukan selama ini, dia menggunakan conscious mind-nya dia. Dia melakukan hal ini dengan alam sadarnya dia. Jadi dia sadar dengan apa yang dia lakukan. I will wait for a sign from you. Dan dia juga bilang bahwa dia akan menunggu tanda-tanda dari Capricorn sebelum dia menghubungi Capricorn. We both know I'm not the one for you. Dan dia juga merasa saat ini bahwa dia bukanlah orang yang terbaik buat Capricorn. I wish I could take back my words. Dan dia juga bilang, seandainya saja dia bisa mengambil kata-katanya dia yang salah itu, dia ingin melakukan hal itu. Dia merasa bersalah dengan perkataannya dia dulu. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Capricorn saat ini. Perasaan dia terhadap Capricorn. Perasaan dia terhadap Capricorn saat ini. Thank you. The Chariot. Mungkin dia ingin menemui kalian. Atau dia mengharapkan kesuksesan di antara kalian suatu hari nanti. Perasaan dia ke Capricorn. Thank you. Eight of Swords. Di sini. Tapi untuk saat ini dia belum bisa. Seperti tadi dia belum bisa menjadi orang yang terbaik buat Capricorn. Maka dari itulah dia menahan dirinya dia untuk menemui kalian atau untuk memperbaiki situasi ini. Let's clarify the Chariot. Thank you. Knight of Pentacles. Dia sebenarnya in reverse. Jadi dia sebenarnya ingin hubungan ini bersatu secepat mungkin. Tapi dia juga diingatkan untuk melakukan hubungan ini secara berlahan-lahan. Mungkin dia perlu fokus atau dia ingin fokus dengan finansialnya dia atau karirnya dia saat ini. Jadi di dalam hatinya dia saya merasa ada bentrokan di sini. Mau cepat-cepat balikan sama Capricorn ataukah fokus dengan diri saya sendiri terlebih dahulu. Let's clarify Knight of Pentacles. The Moon. Dan dia merahasiakan hal itu. Let's clarify the Moon. Thank you. The Empress. Karena dia melihat kalian orangnya sudah sukses mungkin ataukah kalian seperti sudah mapan, tidak tergantung sama energi orang lain. Jadi dia ingin menyeimbangi energinya kalian. Oke. Dan dia sebenarnya sudah tidak sabaran ingin bersatu kembali sama Capricorn, tapi dia juga tahu bahwa dia perlu menyeimbangi energinya Capricorn. Let's clarify Eight of Swords, Justice. Jadi dia ingin menyeimbangkan situasi ini. Dia ingin memperbaiki situasi ini, tapi dia belum bisa melakukan hal itu. Let's clarify Justice. Let's clarify Justice. Thank you. Two of Pentacles, okay. Jadi ada orang yang juggling di sini. Apakah dia mungkin karena Justice juga merupakan kartu perceraian, mungkin dia punya pilihan dua pilihan, ataukah Capricorn yang punya dua pilihan di sini. Maka dari itulah dia belum
belum bisa kembali sama kalian atau belum bisa melepaskan diri dari situasinya ini. Dan dia sebenarnya sudah tidak sabaran ingin mengekspresikan perasaannya dia. Let's clarify King of Swords. Let's clarify King of Swords. Thank you. Ace of Cups. Dia ingin mengekspresikan bahwa dia masih mencintai kalian. Perasaannya dia masih meluap-luap seperti air ini. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Oke, sekarang sorry. Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Oh my gosh. Saya sudah bilang tadi dia sudah tidak sabaran ingin bersatu sama kalian. Ten of Pentacles, Seven of Swords. Let's clarify Ten of Pentacles. Let's clarify Ten of Pentacles. Thank you. The Lovers. And Eight of Pentacles. Okay. Seandainya Capricorn kalian di sini atau dia yang memiliki keluarga, seperti ini, dia sudah memiliki suatu keluarga, dia ingin melepaskan diri dari situasi itu. Seperti orang ini, dia melepaskan diri, lari tanpa menunjukkan mukanya dia, dalam artian dia sneaky atau dia lari dari tanggung jawab, seperti itu. Karena dia ingin bersatu dengan soulmate-nya dia. Dia merasa bahwa kalian adalah soulmate-nya dia. Secara spiritual memiliki hubungan yang sangat kuat. Dia ingin memperbaiki situasi ini. Maka dari itulah dia ingin melepaskan diri dari situasi apapun yang dia, kalau dia tidak memiliki pasangan saat ini, situasi apapun yang dia miliki, keluarganya dia, mungkin ada keluarganya dia yang kurang setuju dengan hubungan ini, dan dia ingin melarikan diri dari keluarganya dia untuk bersatu dengan kalian. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita langsung saja melihat bagaimanakah perasaan dia terhadap Aquarius saat ini. Perasaan dia terhadap Aquarius. Perasaan dia terhadap Aquarius. Thank you. I want you. I want you and I want you. I want you. Jadi dia ingin kalian, dia mengharapkan Aquarius untuk balik sama dia. Perasaan dia ke Aquarius. Thank you. I want to feel that way again. Jadi dia ingin merasakan hal itu kembali. Rasa apa yang ingin dia rasakan? Aquarius, komen silahkan. Apakah rasa rujaknya kalian? Rasa nasi gorengnya kalian? Nah, just kidding. Okay. Jadi poinnya dia ingin merasakan hal itu kembali. Oh, dia ingin merasakan pelukannya Aquarius, katanya dia. Oke, perasaannya dia. Thank you. You don't know how hard it was to let you go. Dia bilang, kamu tidak tahu betapa susahnya buat saya untuk melepaskan Aquarius. Oh my God. Oh no. Just kidding, guys. Oke. Orang ini dia belum bisa melupakan Aquarius. Apa yang Aquarius lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan? Just kidding, guys. I'm just kidding. Come on, don't be too serious. Oke. Hal apa lagikah yang perlu kalian bukan. Kita
kita dalami lagi tentang perasaannya dia. Perasaannya dia kepada Aquarius. Thank you. Oh, Page of Cups. Jadi dia ingin mengulang kembali atau dia ingin memberikan cintanya dia kembali sama Aquarius, tapi dia belum berani memberikan seluruh hatinya dia. King of Pentacle, karena dia merasa kurang sempurna, dia merasa kurang sukses. Ataukah di sini dia perlu fokus dengan kesuksesannya dia untuk saat ini, maka dari itulah dia belum berani memberikan hatinya dia 100% buat Aquarius. Let's clarify Page of Cups. Thank you. Two of One dan Eight of One. Jadi di sini karena dia tadi in reverse, sepertinya ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan, tapi dia merasa sekarang belum waktunya untuk melakukan hal itu. Dan di sini dia sudah tidak sabaran ingin menyeimbangkan atau memberikan seluruh perhatiannya dia kepada Aquarius. Dia ingin melakukan hal ini, tapi dia merasa sekarang belum waktunya. Mungkin dia masih perlu healing, memaafkan Aquarius, memaafkan dirinya dia, dan sebagainya. Let's clarify King of Pentacle. Thank you. Two of Swords dan Five of Cups. Jadi ada sesuatu yang pernah terjadi di antara kalian yang belum bisa dia lupakan. Hal itu, apapun yang terjadi di antara kalian, membuat emosionalnya dia kurang seimbang. Jadi membuat perasaannya dia sayang sama Aquarius, terus marah lagi sama Aquarius, sayang lagi, marah lagi, seperti itu. Maka dari itulah saat ini dia ingin memastikan terlebih dahulu sebelum dia membuka penutup matanya ini, atau sebelum dia memilih, karena saat ini dia berada di dua jalan yang berbeda. Dia ingin memperbaiki hubungan ini, tapi dia juga ingin fokus untuk memperbaiki dirinya dia, memaafkan dirinya dia, atau memaafkan Aquarius. Maka dari itulah dia merasa sekarang belum waktunya buat dia untuk mengambil keputusan ini. Let's start Five of Cups. Thank you. The Tower, karena pernah terjadi kehancuran di antara kalian. Let's clarify the Tower. Let's clarify the Tower. Thank you. Eight of Cups, karena ada orang yang pernah meninggalkan hubungan ini. Let's clarify Eight of Cups. Apakah Aquarius yang pernah pergi meninggalkan hubungan ini, ataukah dia, karena dia memiliki pilihan lain, dan sekarang dia tahu tidak ada pilihan lain yang membuat dia merasa terpenuhi seperti apa yang Aquarius berikan ke dia, dan dia ingin lebih jujur sama kalian, atau dia ingin bilang bahwa dia ingin lebih terbuka sama kalian. Let's clarify Two of Swords. Let's clarify. Thank you. Eight of Pentacles. Jadi untuk saat ini dia lebih banyak fokus dengan keuangannya dia, karena dia belum tahu jalan yang mana yang mesti dia tempuh. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Halnya, thank you. Four of One. Dia akan menguatkan pondasinya dia. Apakah secara fisikal, secara finansial di sini. Thank you. The Sun dan Five of Cups. Oke. Kalau saat ini dia belum memaafkan kalian, dia ingin fokus untuk seperti belajar memaafkan kalian atau melepaskan sesuatu yang sudah terjadi, memperbaiki dirinya dia, pondasinya dia, dan belajar membahagiakan diri sendiri. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi buat Pisces.
Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat bagaimanakah perasaannya dia terhadap Pisces untuk saat ini. Perasaan dia terhadap Pisces. Perasaan dia, thank you. I wish I could share my good news with you. Jadi dia ada berita bagus di sini yang ingin dia bagikan sama Pisces. Mungkin dia dapat kenaikan gaji, dapat bonus, dapat keuntungan di dalam usahanya dia dan sebagainya. Dan dia ingin men-sharing berita bagus itu dengan Pisces. Just being near you is intoxicating. Dan dia juga bilang, di saat berdekatan dengan Pisces, dia selalu lupa diri, seperti itu. Mungkin Pisces orangnya sangat, seperti itu, like, Okay, just kidding. I'm playing. Okay, I'm so attracted to you. Dan dia juga bilang bahwa dia sangat tertarik sama Pisces. Okay. Very good. Okay. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Pisces. Perasaannya dia terhadap Pisces. Oke, perasaan dia terhadap Pisces. Perasaan dia terhadap Pisces. Thank you. Oh. Jadi di sini dia bilang apapun yang Pisces rasakan, saya juga merasakan hal yang sama. Two of Swords. Tapi saat ini dia belum tahu atau dia belum pasti apakah Pisces juga merasakan hal itu. Seperti itu. Dia kurang yakin. Let's clarify Two of Cups. Thank you. Four of Cups. Dan dia merasa bosan tanpa Pisces saat ini. Walaupun ada orang lain yang memberikan perhatian, tidak ada yang bisa menyeimbangi dengan perhatiannya Pisces. Let's clarify Four of Cups. The Tower. Okay. Knight of Swords. Jadi seandainya ada komunikasi di sini yang on and off, hal itu juga menyakiti hatinya dia. Kalau kalian yang melakukan hal ini, dia merasa tersakiti. Kalau dia yang melakukan hal ini, dia juga merasa tersakiti. Karena dia mungkin sangat sayang sama Pisces, tapi karena keegoannya dia yang membuat dia seperti orang ini. Let's clarify Knight of Swords. Ataukah di sini kalau kalian bertengkar saat ini, dia sudah tidak sabaran ingin memperbaiki situasi ini. Dia sudah tidak sabaran ingin bertemu dan memperbaiki pertengkaran ini. Dan dia mengawasi kalian saat ini. Dia mengharapkan kesuksesan di dalam hubungan ini di antara kalian berdua. Let's clarify Two of Swords. Thank you. King of Cups. Dia benar-benar mencintai kalian di sini. Mungkin dia soulmate-nya kalian juga. Let's start. Okay, Two of Wands. Dan saat ini dia mencari rencana atau dia lagi membuat rencana secara mendetail sebelum dia menemui kalian atau sebelum dia memberikan seluruh cintanya dia. Let's clarify Two of Wands. Mungkin kalian berhubungan jarak jauh juga di sini. Eight of Pentacles. Okay. Let's clarify Eight of Pentacles. Thank you. Temperance. Jadi di sini dia ingin bekerja sama dengan kalian atau dia ingin seandainya kalian bertengkar, dia ingin memperbaiki situasi ini. Tapi dia tahu bahwa dia perlu lebih bersabar di dalam menjalani hubungan ini. Dia tidak bisa tergesa-gesa sesuai dengan keinginannya dia. Mungkin kalian Pisces yang bilang, hey, saya belum siap untuk menikah seperti itu. Jadi dia harus
menghargai pendapat kalian atau keinginan kalian. Oke, mari kita lihat hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Hal yang akan dia lakukan untuk selanjutnya. Thank you. Nine of Pentacles. Mungkin dia akan fokus dengan kesuksesannya dia atau mempelajari apakah tentang kalian, apakah tentang dirinya dia. Mungkin dia mendalami apakah Pisces orang yang terbaik buat dia, apakah dia orang yang terbaik buat Pisces, seperti itu. Dia ingin mendalami antara satu sama lain mungkin untuk saat ini. Thank you. Four of Cups. Dan dia merasa bosan dengan situasi yang dia miliki karena dia mungkin belum bersatu dengan kalian. Let's clarify Four of Cups. Thank you. Knight of Cups. Biasanya seorang Knight dia melakukan sesuatu secara berlahan-lahan. Jadi di sini mungkin dia karena dia harus melakukan hal ini secara berlahan-lahan, mungkin dia ingin langsung dobrak pintu langsung seperti itu. Dan kalian bilang, hei tunggu dulu, jangan, sekarang bukan waktunya buat kita untuk menikah. Tunggu mungkin setahun 2 tahun lagi. Dan dia bilang, saya tidak bisa menunggu selama itu. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.